Oke, nanti yang lain nyusul nggak apa-apa. Ini mau kita mulai aja ya, biar efektif waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali mata kuliah pemrograman microcontroller. Dulu namanya pemrograman microcontroller ya, sekarang diganti microcontroller saja. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di grup, itu sebenarnya bisa dibuat belajar secara mandiri. Namun ada beberapa yang perlu saya berikan contoh demonya biar nanti ada beberapa penyesuaian dari slide yang ada itu. Jadi kalau Anda coba, ada yang sudah mencoba yang di slide tadi? Belum. Ini kalau belum, kan tadi sudah saya kirim ini di grup. Ini ya, ini kreditnya biar masih muncul di sini. Ini dari Pak Ridwan Fajar Septian yang sudah mencoba melakukan kombinasi Arduino dan Python. Ini ada yang masuk. Ada lagi ya? Oke ya, jadi kita kali ini mau mencoba menggabungkan Arduino dan Python, dan ini sangat penting sekali karena pengembang di kedua bahasa pemrograman ini cukup rapidly ya, sangat perkembangannya sangat pesat dan banyak risetnya. Dan terutama untuk pekerjaan yang berbasis hardware kan menggunakan Arduino biasanya ya untuk mengambil datanya ya, mungkin selain Raspberry Pi. Tapi Raspberry Pi Anda belajar sendiri aja. Ini yang Arduino, terutama yang mikronya ya. Itu biasanya kan pakai pemrograman Arduino. Enggak ada yang bukan. Kemudian bahasa Python sendiri atau Python ini banyak sekali digunakan untuk perkembangan sekarang, itu di dunia kecerdasan buatan. Jadi mesin learning, kayak deep learning, itu banyak running di Python. Jadi menggabungkan keduanya akan menghasilkan pekerjaan Anda lebih cepat dan tidak harus riset dari awal atau membangun skrip sendiri. Ya meskipun tidak melarang sih kalau Anda mau fully di Arduino juga boleh ya. Jadi semua running di Arduino juga tidak masalah. Jadi misalnya Anda nanti mau menjalankan neural under Arduino kan ada, fuzzy under Arduino juga ada. Nah cuman kan pada saat Anda butuh mesin learning yang lain, jadi misalnya deep learning saja ya, pengembangan dari neural, mungkin ada kesulitan menjalankan di Arduino. Nah, sementara di Python kan sudah cukup banyak sekali orang mengembangkan berbagai framework untuk menjalankan mesin learning, deep learning ini di Python. Nah, akhirnya dengan menggabungkan keduanya kan bisa lebih cepat. Termasuk tadi fuzzy ya, fuzzy yang awal, fuzzy biasa, fuzzy type 1 atau fuzzy saja, itu kan running Arduino saja juga sudah ada. Tapi kalau Anda mau mengembangkan ke fuzzy type 2, nah fuzzy type 2 kan di Arduino juga masih jarang. Atau saya belum menemukan. Nah ini kalau Anda running di Python, fuzzy type 2-nya kan sudah cukup banyak sekali. Nah jadi Arduino-nya nanti untuk jembatan ke hardware-nya, untuk berhubungan dengan port-nya, jadi Anda ngambil data, ngirim data, itu dari Arduino, tapi pengolahan datanya itu di Python. Nah ini idenya. Nah nanti kalau ini sudah berhasil di lokal, artinya Anda jalankan di laptop Anda berhasil, suatu saat Python ini Anda mau jalankan lewat cloud juga bisa. Jadi Python-nya ini Anda titipkan, salah satunya cloud kita yang kita sudah sering sosialisasikan ke mahasiswa lewat workshop-workshop, itu di iot.net ya. Nanti boleh ditaruh di situ, jadi di iot.net, script Python kita bisa jalan. Atau mau memakai punyanya Google ya, collab riset Google juga bisa. Nah itu jadi kelebihannya kalau Anda menggabungkan Arduino dan Python nanti cukup banyak sekali ya.
Nah, ini di contohnya Pak Ridwan ini juga sudah diberikan dan sudah saya jalankan dengan beberapa perubahan sedikit, nanti sudah bisa jalan ya. Dia menjelaskan diawali dari Arduino, saya kira yang ini tidak usah, ini kan Anda sudah pada paham dan ini sudah saya jelaskan di awal-awal ya, Arduino-nya. Anda untuk keperluan kita boleh pakai Arduino Uno atau Node MCU, dua-duanya bisa jalan untuk bisa dikombinasikan dengan Python ya. Nggak ada masalah untuk Arduino-nya. Nah, sekarang di Python dan Arduino bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, ini yang penting ya. Bagaimana cara agar Python dan Arduino bisa berkomunikasi? Nah, pintunya adalah lewat COM serial ya. Jadi lewat port serial dengan cara Anda supaya bisa jalan di di Python, Anda install library PySerial namanya. Install dulu PySerial, boleh lewat Anaconda, boleh lewat command prompt biasa ya. Bisa lewat pakai conda spasi install PySerial atau pakai pip biasanya ya, pip spasi install PySerial. Nah, ini jadi harus disiapkan dulu PySerialnya di Python ya. Iya, mungkin saya contohkan mana? Oh, ini ada yang masuk. Jadi Anda bisa cari di Google pakai ketik kata kunci. Nah, seperti ini. Ada cari bisa pakai PySerial, install using Conda juga bisa, ya kan? Nanti Anda akan diarahkan ke Conda. Jadi nanti kalau Anda cari setelah diketik seperti ini, nanti Anda akan muncul, nah ini PySerial Anaconda. Kalau dijalankan bentuknya seperti ini ya. Ini ya, seperti ini. Nah, ini Anda tinggal biasanya paling bawah. Nah, di sini ada perintahnya. Anda bisa pakai perintah ini, conda spasi install -c Anaconda PySerial ya. Ini di Anaconda prompt ya. Atau cara lainnya bisa menggunakan using pip ya. Jadi cara lainnya Anda bisa biasanya kalau nggak bisa pakai conda, pakai pip. PySerial install using pip. Nah, nanti akan muncul ke sini. Nah, ini. Nah, biasanya kalau pakai pip itu panduannya ada di atas. Jadi pakai pip install spasi PySerial ya. Nih di sini bisa Anda pakai ini. Anda bisa pakai conda atau pakai pip spasi install PySerial. Nanti kalau sudah pernah diinstal sebelumnya, biasanya ada pesan already satisfied. Berarti Anda sudah install. Oke, ini yang pertama Anda sudah harus install dulu PySerial di library Python-nya harus sudah terinstall supaya Anda nanti bisa berhubungan dengan perangkat keras Arduino Micro Anda melalui port serial ya. Kemudian tadi lanjutannya ini. Jadi setelah Anda install library PySerial, nanti Anda dengan menggunakan PySerial ini dapat digunakan untuk berhubungan dengan Python nanti ya. Ini Anda bisa mengendalikan Arduino melalui konsul dengan Python. Atau langsung juga kalau saya menggunakan Jupyter Notebook ya. Anda bisa jalankan di Python yang under environment Jupyter Notebook juga bisa jalan ya. Kemudian nanti Anda bisa saling ngirim data dari Python untuk menjalankan mikro. Jadi mikro misalnya digunakan untuk menghidup matikan LED. Nah, itu sudah disiapkan program di Arduino Uno-nya. Kemudian kirim misalnya bit 1 atau 0 dari Python ya. 1 untuk nyala, 0 untuk mati misalnya. Oke, seperti ini. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung saja ya, boleh tanya langsung. Nah, ini untuk contoh yang sederhana bisa digunakan LED saja. Atau biasanya kan kalau Anda pakai yang 13 itu kan juga sudah langsung nyala LED-nya. Tapi kalau mau dihubungkan lagi dengan LED juga bisa. Jadi nanti begitu nyala, dia juga nyala. Ini yang kecil berkedip, ini juga ikut berkedip. Nah, ini program yang di Python-nya, tapi seharusnya yang Arduino dulu. Nah, ini.
Ini program yang di Arduino dulu seperti ini. Jadi nanti misalnya sebagai integer itu dikasih variabel LED pin 13. Nah, ini LED pin 13 biasanya untuk berkedip LED. Kemudian di void setup-nya ini Anda definisikan dulu pin mode itu sebagai output ya. Tadi kan namanya LED pin. Nah, ini LED pinnya sebagai output ya. Pin mode-nya LED pin ya. LED pinnya ini tadi kan 13 ini sebagai output. Nanti untuk dikirimi data untuk nyala dan mati. Kemudian serial bikinnya Anda boleh pakai 9600 atau 19200 ya, terserah. Ini salah satunya di contohnya Pak ini tadi menggunakan 9600. Anda persis seperti ini juga nggak ada masalah. Kemudian untuk looping yang terus-menerus dijalankan, Anda boleh ketikkan seperti ini. Ini hanya untuk menampilkan saja pada saat digital write high. Kan digital write LED pinnya tadi high, ini Anda beri delay 1000 misalnya detik ya, detik ya, 1000 milisecond. Kemudian dia akan nyala, LED is on, ada tulisannya ya. Demikian juga pada saat mati, pada saat Anda kirim low, ini akan mati. Ini akan diulang-ulang terus-menerus. Ini di program di Arduino-nya. Kemudian bagaimana ini bisa dilihat input output prosesnya di Python? Nah, ada ini dia kebalik harusnya yang di mikro dulu baru yang di Python ini ya. Ini ada yang baru masuk lagi. Nah, itu tadi, yang ini tadi program yang harus Anda buat di mikronya. Programnya sederhana, hanya untuk menghidup matikan LED 13, pin 13. Kemudian ini yang di Python-nya ya. Program di Python-nya Anda boleh di Jupyter Notebook dan sebagainya. Ini nanti harus disesuaikan dulu. Kalau misalnya ini error, program ini error, nanti Anda sesuaikan ya. Yang lain-lainnya tetap jalan. Jadi ini kita nanti coba dua-duanya. Kita coba dulu program mikronya ini ya. Ini sudah saya siapkan di mikronya. Nah ini. Jadi programnya yang tadi di mikro bentuknya seperti ini. Tadi kan LED pin 13, terus satunya ditaruh di sini ya. Pin mode-nya sebagai output. Ini tadi ya. Kemudian baud rate kita pilih 9600. Nah, terus yang diulang-ulang di sini. Yang tadi yang diulang-ulang ditaruh di sini LED on, kemudian ini apa? Digital write-nya high ya. Dikasih delay dan seterusnya diulang-ulang, satunya digital write low. Ini tinggal diulang-ulang, Anda bisa compile atau langsung di-compile dan di-upload ke mikro. Tentunya Anda harus cek dulu portnya. Port yang sudah terpakai, oh ini belum dinyalakan, portnya sebentar. Ini kita lihat di portnya apakah sudah nyala. Nah, ini portnya sudah nyala, punya saya di COM7. Nah, nanti punya Anda dicek sendiri, tergantung mikrokontroller Anda nanti keluar sendiri di COM berapa ya. Ini punya saya di COM7 ya. Kemudian yang kedua portnya Anda sesuaikan. Ini saya kan pakai Node MCU. Anda pakai Arduino Uno juga tidak ada masalah. Tujuan kita sekarang adalah menghubungkan ke Python saja ya. Tapi kalau Anda nanti sekalian untuk project Internet of Things yang Anda bisa coding juga lewat Python, nah ada baiknya Anda pakai Node MCU seperti ini. Ya ini sudah pakai Node MCU, port saya di COM7. Nah ini sudah bisa di compile dan di upload ya, upload sekaligus compile sekaligus di upload. Dan kita tunggu sebentar. Nah ini dia di compile sebentar. Harusnya cepat saja karena codingnya nggak terlalu panjang. Sambil dilihat, sebentar sambil saya ini handphone saya mana?
judulnya apa ini? Portnya ya. Ya biasanya kalau tidak yang 09 pakai yang satunya lagi. Bentar. Ini bukan ini. Pilihannya ada dua, Note MCU itu ada 09, satunya adalah Note MCU yang satunya ya. Mana? Tempat ini enggak terlalu kelihatan. Note MCU yang satunya Arduino Uno Note MCU yang versi satunya. Oh ini yang satunya ya. Nah yang ini ya, yang Note MCU 10. Kalau Anda error 10 ya 09 kadang ya. Kita coba lagi sambil nanti kita perlihatkan ininya pakai screen mirror. Screen mirrornya. Screen mirror. Yang tadi masih proses. Ini sambil kita perlihatkan mikronya ya. Jadi mikrokontrolernya saya koneksikan ke sini. Nanti akan kita lihat bagaimana efek dari kita hidup dan matikan ini ya. Nih, biar di sini dulu. Kita lihat codingnya tadi. Nah ini sudah. Ini prosesnya sudah done uploading. Kita lihat efeknya di mikronya. Bisa kita monitor di sini. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini ditunjukkan di mikronya adalah hidup mati. Nah ini berkedip ya, jadi labnya berkedip. Labnya berkedip, kemudian itu program di mikronya berarti sudah betul yang ada di script ini tadi ya. Ini contoh yang ada di sini, tidak ada perubahan. Yang serial Uno-nya ini, kemudian ini tadi serial monitornya. Nah, nanti kalau Anda berhubungan dengan Python, ini nanti harus ditutup pada saat dibuka portnya ya, karena hanya salah satu aja. Ini sambil kita siapkan coding di Pythonnya ya. Coding di Pythonnya. Nah, tentunya Anda boleh ngopi yang ada di script ini. Ini yang di Python. Nah, ini boleh di-copy saja. Cuma nanti ada penyesuaian. Tadi sudah saya coba, ini tidak jalan. Ini sudah saya siapkan yang tadi. Biar lebih cepat. Nah, ini coding di Pythonnya ya. Anda boleh pakai Jupyter serial jika ada masalah. Ya, seperti ini. Jadi kan program aslinya itu yang ada pagar ini. Jadi programnya adalah saya ganti saja yang error, yang bikin error. Tapi belum tentu di Anda yang nggak jalan. Kalau misalnya di tempat Anda jalan, ya nggak usah disesuaikan ya. Ini ya,
Jadi kan program yang di slide tadi, ini import serial, ini ngambil dari PySerial. Kalau PySerialnya sudah terinstall, maka import serial akan berhasil. Nah, ini nama variabel saja ditampung di Arduino data. Nah, ini yang penting, serial-serial ini langsung ngambil portnya saja dengan baud rate yang diinginkan ya. Itu diganti seperti ini, disesuaikan. Penyesuaiannya di sini ya. Ini yang saya sesuaikan sedikit. Ini ada yang masuk. Jadi penyesuaiannya di sini, yang tadi kan aslinya programnya ini. Program aslinya yang ini tinggal diganti serial langsung pakai COM di mana Anda tadi. Saya kan tadi pakai COM 7 kan di mikronya tadi. Jadi di mikronya dilihat portnya saya pakai COM 7. Kemudian di Python selanjutnya adalah baud rate-nya. Nah, ini ditambah opsional, timeout-nya misalnya unlimited. Nah, ini seperti ini, import serial, Anda ngambil datanya seperti itu. Nah, nanti Anda tinggal bikin pengecekan, jika logiknya true, artinya ada nilai dari ini, Arduino-nya ya. Nah, Anda baca saja, jadi Arduino data ini dibaca pakai perintah read line ini ya. Ya, ikuti aja read line strip seperti yang ada di mana tadi? Ini ya. Ini yang lain-lain tidak ada perubahan, jadi saya ngambil dari coding yang sudah saya kasih slide-nya itu. Yang saya rubah hanya di pengambilan waktu koneksi ke COM-nya ya, yang tidak jalan dia, itu saya rubah. Ini saya langsung baca ke COM 7 ya, serial 7. Nah, ini yang dirubah cuma ini aja. Yang lain-lainnya tetap, oh ya sama ini mungkin kalau ingin ambilin hasilnya, boleh Anda tidak usah diikut ke ini, format ini, langsung tampilkan aslinya saja. Ya kan? Sudah, ini kalau Anda mau jalankan run gitu, posisi yang tadi, itu harus ditutup dulu. Yang di microcontrollernya ini posisinya jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Ini kan serial monitornya juga lagi jalan, artinya dia lagi butuh akses port juga. Jadi serial monitor waktu nampilkan tulisan ini dia juga butuh port. Nah, ini harus di close dulu. Nah, baru Anda kembali ke Python-nya. Nah, ini baru Anda jalankan ya. Run. Nah, ini keluarnya seperti ini ya. Ini sudah berhasil jalan, sudah tidak ada error, dan keluarnya seperti ini. Nah, ini tinggal yang di antara peti ini tinggal dikasih perintah 1 atau 0 nantinya ya. Nah, seperti ini sudah berhasil. Untuk menutup, Anda bisa pakai Arduino data ini dengan .close. Ya, ini kalau mau menutup ini ya. Yang ini .close di running. Nah, baru Anda selesaikan di sini, bisa diinterrupt juga kalau mau berhenti. Nah, ini sudah bisa berhasil, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah program pertama Anda berkomunikasi dengan Arduino lewat Python ya. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini kalau sudah seperti ini sudah berhasil, Anda sudah bisa memanggil data yang ada di sini ya. Oh, ini dia bilang openingnya masih terbuka, jadi ini harus di close dulu. Close-nya tadi di sini mungkin lagi nggak berhasil ini. Nah, ini ya sudah kita tutup lewat Python, kembali lagi ke mikronya. Coba dijalani lagi serial monitornya. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, ini pintu komunikasinya lewat serial. Jadi ini nanti apapun ya lewat serial ini. Nah, nanti kan tinggal bergantian. Misalnya Anda butuh banyak perintah apa untuk proses deep learning, ngambil data, kemudian nampilin. Ya semua lewat sini. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Nanti ini yang program pertama ini.
Ini berarti sudah berhasil. Nah, kita bisa lanjutkan ke contoh dia yang kedua yang ada interaksi dengan Python. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini lihat hasil mikronya. Oh, tadi sudah ya. Yang di screen ini kan sudah tadi. Jadi programnya yang diperlihatkan yang berkedipnya tadi kan. Jadi pengaruh kedipannya ada di sini. Mana nggak kelihatan? Ya itu. Jadi layar ininya ikut berkedip. Kok nggak pas gitu. Gitu ya. Jadi lampunya ikut berkedip. Jadi Anda sudah kalau berhasil mengeluarkan tulisan ini menggunakan program sederhana ini tadi, maka saya kira Anda sudah berhasil menampilkan atau menghubungkan Python dengan Arduino. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Saya Sonia, Pak, izin bertanya. Ya. Jadi ketika kita mau run di Jupyter, itu kita harus mengcoding di Arduino IDE terlebih dahulu atau tidak usah, Pak? Harus di-coding dulu. Jadi ini yang di slide tadi kebalik, makanya tadi saya bilang urutannya kebalik ya. Nah, yang ini tadi, yang dari contohnya siapa namanya tadi? Pak Ridwan ya. Ini dia kebalik, dia ngoding di Python dulu, ya kan? Ini harusnya Arduino dulu. Nah ini, jadi Anda harus siapkan dulu program Arduino-nya. Ini program Arduino-nya ini di running dulu di mikro sampai berhasil. Nah kalau sudah, kan nanti dipakai tadi di port berapa, misalnya punya saya port 7. Nah kalau dari mikronya sudah berhasil, tidak ada error, baru Anda bikin program di Python-nya. Ini, yang di Python-nya ini. Cuma programnya Pak Ridwan ini ada penyesuaian, ini tadi saya jalankan error, ternyata errornya di waktu ngambil portnya ini aja. Ini tinggal diganti seperti yang saya contohkan tadi. Mana tadi? Diganti dengan ini ya. Jadi ada yang diganti cuma satu baris ini saja. Ini saya taruh di script di sini aja. Yang harus disiapkan cuma ganti satu baris ini. Nah, satu barisnya itu nih, yang lain-lain sudah bisa jalan. Nanti apa buktinya kalau sudah jalan, dia nggak error, terus keluar seperti ini ya. Ini nanti yang di sini peti ini kan bisa diisi kirim data untuk menghidup matikan daripada mikronya. Nah terus untuk menutup portnya lagi supaya bisa ditampilkan di mikro, ini tadi supaya bisa di serial monitorkan ini. Nah ini harus di close dulu dari sisi Python-nya. Dan sebaliknya, jadi kalau Anda mau menjalankan Python, posisinya yang tadi harus di close. Jadi ini waktu buka ini, mungkin saya tunjukkan saja apabila apa yang terjadi jika COM-nya masih dipakai ya. Jadi kalau ini POM-nya kan masih dipakai ini. Ini port serial monitornya kan masih running di sini ya. Terus pada saat ini tidak ada close, maka apa yang terjadi? Harusnya dia nanti bilang access denied. Nah di sini ya, ini coba saya jalankan, saya run. Nah seperti ini. Dia akan error. Jadi kalau yang tadi belum di close di microcontrollernya, serial monitornya, maka di sini pesannya adalah bahwa port itu tidak bisa dibuka. Nah ini could not open port COM7. Kenapa? Permissionnya error, access denied. Nah ini Anda nyariin aja kadang lama. Ini pesan errornya kenapa? Ternyata masalahnya sepilih saja. Jadi waktu Anda akses mikronya, posisinya masih Anda running serial monitornya ya. Ini serial monitornya masih running. Ini tinggal di close saja solusinya.
Ini ada temannya yang mau gabung lagi. Mana tadi? Jadi solusinya Anda tinggal close saja. Ya, ini harus memang ini portnya kan pintunya dari satu pintu. Lah kalau pintunya ini lagi jalan digunakan lewat serial monitor ini, ya tidak bisa Anda akses lewat Python. Jadi ini harus Anda tutup dulu, close. Nah, tapi mikronya tetap masih jalan, masih komunikasi. Nah, Anda buka lagi di Pythonnya. Nah, ini ya, ini tadi kan errornya begini kalau dia lagi jalan. Ini kita jalanin lagi, sini, run. Nah, ini sudah nggak error lah. Nah, seperti ini. Nah, demikian juga, ini kan posisinya masih jalan, ini buktinya apa? Ini tanda bintang ini, terus ini masih keluar terus ini. Nah, ini data ini terus keluar ini, di bawah ini akan terus-menerus keluar. Artinya port serialnya ini lagi aktif, lagi ngirim data ke Python. Nah, pada saat seperti ini, Anda running lewat ini Anda jalanin, dia juga akan error. Jadi ini misalnya Anda jalankan serial monitornya, nah seperti ini. Jadi dia juga akan error. Pesannya sama, error opening serial port COM7, ya seperti ini ya. Portnya busy, jadi karena Anda masih aktif. Nah, bagaimana cara menutup port di Python? Nah, tadi kan sudah saya kasih contohnya. Nah, cara menutupnya, tadi kan Anda kasih nama Arduino data ini. Nah, itu tinggal Arduino datanya dibikin close. Ini seperti ini ya. Dot close. Ini untuk menutup lagi portnya. Run. Ini ada bintang. Ditunggu sampai bintangnya hilang. Nah, seperti itu. Ini atau kadang agak lama. Ini karena tadi sudah terlanjur running ya. Jadi seperti itu, terus Anda kembali ke mikronya. Nah, ini kan kembali ke mikronya, nanti Anda serial monitor lagi. Oh, ini masih busy ya, jadi dianggap ini belum tertutup karena di Pythonnya masih ada tanda ini, masih ada tanda bintang. Ditunggu bintangnya sampai selesai atau kalau nggak sabar di interrupt ini ya. Ya, program interrupt, Anda running lagi. Nah, ini sudah keluar angka lagi ya. Ini tidak ada bintangnya. Nah, ini baru Anda kembali ke microcontrollernya. Anda tool serial monitor. Nah, mana tadi? Serial monitor. Nah, ini sudah bisa jalan lagi. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, ini kalau sudah jelas, ini waktu kita masih ada sampai 10.30. Ini saya lanjutkan di skrip lanjutannya. Jadi Anda ikuti slide yang tadi saja. Ini ya, slide yang sudah saya kasih. Ini yang pertama kan sudah jalan, kecuali hanya merevisi bagian pemanggilan portnya ini. Dan revisinya sudah saya kirim ke grup WA ya. Oke, kita lanjutkan program selanjutnya supaya bisa kirim data sekarang ya, dari Python ke Arduino. Ini yang selanjutnya, skemanya masih sama, Anda pakai ini, LED sama seperti tadi, cuma ada penyesuaian skripnya. Nah, ini programnya nanti ada penyesuaian di sini, ini program di Pythonnya, tapi sebenarnya yang Arduino-nya dulu. Nah, ini program di Arduino-nya ada penyesuaian seperti ini. Yang atas sampai di sini sama, cuman yang berbeda di bagian bawah ini ya. Ya, di bagian bawah ini ada perubahan, Anda perlu pengecekan dulu, yaitu serial read ini untuk membaca port serial ya. Yang atas kan tetap sama seperti tadi, jadi LED pin-nya sebagai output, pin mode-nya ya, dengan baud rate 9600 ini masih sama. Nah, yang loop diulang-ulang ini yang berbeda. Terutama ini harus ada pembacaan port serial dengan cara diberi ini diintegerkan ya, serial read, baca serial, nanti dirubah dikonversi ke integer. Jadi serial read dikasih nama my data. Nah, sekarang dicek di sini if my data tadi kan nilainya integer ini ya. Serial read-nya ini baca dari port serial dirubah ke integer. Nah, di sini dicek if my data ini equal 1 sama dengan 1, kita tinggal tampilkan.
Nah, ini kalau di serial monitor nanti tulisannya LED is on ya, LED nyala. Nah, kenapa nyala ini? Karena kita kirim digital write LED pinnya high. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal di copy ke program ini ke bawah, dikasih else. Jadi selain satu, berarti else ini kan selain satu, if, tapi dikasih if lagi sama dia. Sebenarnya kalau ini ya enggak apa-apa, enggak masalah ya. Else, if-nya ini my data 0, nah sekarang jika tidak satu tapi 0, gitu maksudnya ya. Ini kita tuliskan di serial monitor nanti LED is off, LED-nya mati. Yang kita kirim datanya low, digital write low. Nah, seperti ini. Nah, nanti kirim angka 1 atau 0 ini nanti bisa pakai Python. Nah, jadi bisa lewat Python, kita kirim 1 atau 0. Nah, tentunya bisa juga lewat serial monitor seperti biasa ya. Ini nanti kita buat dulu codingnya di mikro. Kalau ini sudah berhasil, nanti baru Anda bikin coding di Python-nya seperti ini ya. Nah, di sini di Python-nya tetap nanti disesuaikan, yang atas ini nanti tinggal baca port saja seperti tadi di revisi. Nah, di sini pengecekannya. Nah, ini juga ada revisi di Python terbaru, sudah nggak perlu pakai row, tinggal input saja ya. Jadi while true-nya ini my data ini baca penekanan input atau pengetikan input dari user, tinggal input, kirimkan perintah 1 atau 0. Kalau kita kirim 1, nah ini di bawahnya ini. If my data 1, nah Arduino datanya yang atas ini komunikasi dengan portnya. Nah, Arduino datanya apa? Kalau kirim pakai write. Nah, tinggal Arduino data dot write. Nah, ini tadi yang kita keluar tadi kan B space ini ya, B titik petik 2 tadi kan tinggal di antara petiknya kita kasih 1 ya. Yang kedua, else my data 0, maka Arduino write B petiknya ini kita kasih 0. Nah, sudah ya. Jadi kita buat program Python-nya seperti itu, nanti akan dikirim ke mikronya. Oke, sekarang kita siapkan program di mikronya dulu. Program di mikronya berarti kita tutup yang ini, kita buat yang baru ya. Nah, ini program baru, Anda bisa kopikan aja. Sebenarnya kalau dikopikan dari dia yang tadi, program ya gini ya, kirim serial. Ini posisinya lagi jalan. Kopikan dari program serial ini Anda tinggal copy. Baru di sini, ini kalau mau ditutup semua ya silakan. Tunggu sebentar, paste. Nah, seperti ini codingnya, cuman ini tinggal Anda urut saja. Posisinya biar bagus. Ini tadi ya, integer, Latin 13, karakternya my data kirim 0 atau 1 ya. Dikasih initial 0. Nah, di sini ada pin mode-nya output. Ada di sini sebagai output. Nah, ini baud rate-nya 9600. Nah, di sini yang penting my data kita kirim bentuknya serial. Nah, jika 1 apa? Nah, ini misalnya jika 1 maka on ya. Digital write-nya adalah high. Nah, seperti itu ya. Else, ini else, jika 0, maka serial print-nya adalah off. Nanti digital write-nya kita kirim low. Nah, seperti ini. Sudah. Ini sudah selesai codingnya. Kalau codingnya tidak ada perubahan dari punyanya tadi, ini tidak ada perubahan, sama jalan, sudah saya tes jalan. Ini ya, sudah, tinggal dicek lagi, portnya tidak ada perubahan, modemnya juga nggak ada perubahan. Sudah, tinggal Anda simpan. Nah, ini terserah mau Anda simpan di mana. Ini sebentar, saya taruh di folder sembarang. Nah, ini misalnya apa? Ya, ini biarin aja namanya bebas. Oke, kalau sudah tinggal Anda compile dan upload, atau langsung upload, ini juga bisa, di dalamnya ada compile. Nah, kita tunggu sampai dia selesai. Sambil menunggu program mikronya proses, Anda bisa nyiapkan coding Python-nya ya. Ini tinggal 5 menit. Waduh, nanti sebentar lagi kita di
Nah, ini di Python-nya sudah saya siapkan. Tadi ini toh, ini program yang pertama kita di sel yang ini. Ini tadi keluarnya seperti ini, B. Petik-petik ini kan tinggal diisi 1 atau 0. Nah, untuk menutup kita pakai ini. Nah, untuk program yang komunikasi di sini, ini sama. Yang ini ada penyesuaian. Aslinya seperti ini. Nah, aslinya seperti ini ya. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti ini. Nah, ini nggak kita pakai. Kita ganti langsung baca serial di COM7. Boot rate-nya 9600, timeout-nya 0. Kita simpan. Nah, di sini ada pengecekan. Kita baca while true. Ini adalah diulang-ulang selama logiknya true. Dikasih nama variabelnya misalnya my data untuk penekanan input dari user. Nah, aslinya adalah raw input. Di sini ini mungkin masih pakai script Python yang lama. Pakai raw input kan aslinya, ini tinggal Anda buang raw-nya. Anda ganti input saja. Nah, ini ya. Kemudian mungkin cara dia, oh ya sama, masih sama. Nah, seperti itu. Nah, sudah, tinggal ini input, berarti baca penekanan dari kita, pengisian dari user, tinggal apa isinya. Nah, ini kan kalau my datanya 1, Arduino-nya write B1 tadi itu ya. Kemudian else if ya, my datanya 0, itu Arduino write-nya B0. Nah, ini bedanya di Python. Kalau di Arduino, kita pakai else if. Nah, ini ya. Else if, kalau di Python kita pakai elif ya gini. Oke, kita kirim datanya, satunya kirim 1, 1, 0. Kalau kirim 1 nanti dia berhubungan dengan mikro, di mikronya sudah disiapkan program. Kalau 1 itu digital write high ya. Jadi akan nyala lampunya. Kalau dikirim 0 dari Python nanti akan mati lampu di mikronya. Oke, seperti ini programnya, disimpan. Kemudian dicek lagi program mikronya apa sudah selesai. Nah, ini sudah done compiling. Ini sudah selesai, programnya tidak ada error berarti ya. Programnya tidak ada error, terus melihat hasilnya bagaimana? Ini sebentar, ini tadi ada yang masuk lagi. Oh enggak. Untuk melihat hasilnya bagaimana? Anda tinggal seperti biasa pakai serial monitor. Nah, di sini. Nah, terus apa bedanya? Nah, ini Anda harus lihat di mikronya. Anda bisa kirim data lewat sini. Tadi kan kalau 1 akan nyala ya. Mikronya sekarang posisinya mati. Nanti Anda send. Bentar, ini posisi mikronya. Posisi mikronya sekarang adalah mati. Ini nggak kelihatan ya. Yang ini power, ini yang satunya ini di sini ya. Posisinya yang LED biru ini. LED birunya mati ya. Kita kembali ke programnya tadi. Oh, ini nggak bisa ya. Saya nunjukin ini yang tadi. Saya nunjukin ini yang tadi hilang. Ya, nanti ada coba sendiri deh. Jadi ini pada saat dikirim angka 1 lewat COM ini, kita kirim send. Nah, di sini LED-nya adalah on ya. Kalau LED on berarti di mikronya juga akan nyala birunya. Nah, ini ya, tadi kan mati nih. Ini birunya akan nyala. Kemudian berarti kita sudah berhasil kirim data lewat serial monitor ini ya. Demikian juga kalau kita kasih 0 lewat serial monitor ini, kita send, nah maka LED-nya juga akan mati. LED-nya akan mati, dan kalau dilihat lagi di sini, tidak ada nyala yang biru ya, yang biru mati. Oke, itu berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba hidup matikan lewat Python. Yang ini tadi jangan lupa, ini posisi yang ini harus ditutup. Tadi sudah saya praktekkan, kalau tidak ditutup akan access denied ya. Ini ditutup. Nah, kemudian kita kembali ke program mikro yang di Python. Ini ya.
Programnya tadi hanya penyesuaiannya di sini, row input saya ganti input, kemudian cara baca portnya dirubah sedikit. Oke, kalau sudah kita coba run, nah seperti ini perintahnya, kirim perintah 1 atau 0. Nah kita kan kalau 1 berarti 1 tadi akan menyalakan ini ya, akan menyalakan lampunya. Kita kirim aja 1, enter. Nah ini berarti sekarang lampunya juga sudah nyala. Dan seterusnya seperti tadi saya kira nggak ada masalah, Anda kirim 0, nah itu juga sudah mati. Ini kalau ada mikronya bisa langsung dilihat. Oke, seperti ini. Jadi ini kita sudah bisa mengirim perintah dari Python untuk menghidup matikan mikrocontroller ya. Coba dinyalain lagi, kirim 1. Sekarang saya perlihatkan mikronya. Nah, ini ya. Nah, ini lampunya nyala. Lampunya menyala. Ini ya. Kemudian kalau kita kembali ke mana tadi? Programnya kita kirim 0, enter. Maka kita lihat, nah ini sudah mati ya, yang biru. Nah seperti itu, jadi Anda sudah mencoba, tinggal Anda praktekkan di rumah bagaimana menghubungkan program Python sederhana ini untuk menghubungkan ke microcontroller ya. Jadi ini sudah menggabungkan program microcontroller dan Arduino dari yang sederhana. Nanti yang kompleks mungkin minggu depan misalnya untuk menghandle baca port suhu. Link contohnya kan sudah saya itu videonya orang lain sebenarnya. Itu bisa Anda pelajari dulu untuk baca suhu dari microcontroller. Kemudian untuk menampilkan gambar-gambar hasil kurvanya bisa pakai Matplotlib di Python. Nah, kelebihannya nanti kalau Anda pakai Python, tampilan grafiknya bisa lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Jadi saya kira kita sudah menyelesaikan untuk hari ini contoh, ini sudah 10.32 ya. Contoh pemrograman mikro menggunakan kombinasi antara Arduino dan Python ya. Yang lain-lainnya saya kira ini kalau mau nyoba ke Tinker tapi lewat ini juga ya, Anda boleh coba sendiri. Saya sudah memberi contoh 2, kelanjutannya Anda kembangkan sendiri. Yang selanjutnya mungkin yang minggu depan harusnya bisa nyoba lebih bagus, bisa nampilkan di Python untuk pembacaan misalnya suhu dan sebagainya. Sebelum nanti Anda belajar misalnya mengembangkan ke PID ya. PID sama-sama suhu tapi Anda bisa ngontrol menggunakan PID controller. Kenapa harus PID? Karena tuningnya nanti Anda bisa masukkan beberapa algoritma sistem cerdas seperti pakai deep learning yang terbaru ya. Nah seperti itu. Nah untuk mungkin info PID-nya Anda bisa cari di Google, namanya pakai kata kunci AP Monitor PC Lab begini ya. HP monitor lah, di sini ada temperatur kontrol dan dynamic lab. Nah, di sini nanti ada contoh bagaimana Anda belajar PID dan nanti proses tuningnya. Nah, ini tapi dia menggunakan hardware orang lain yang sudah, saya juga sudah punya alat ini, tapi kita nanti bisa pakai yang sederhana, pakai mikro Anda sendiri ya. Nah, di sini ada namanya PID. Nah, di sini ya, PID. Nah, nanti Anda bisa lewat AP monitor tadi. Nah, proporsional integral derivatif di sini peluangnya. Jadi nanti Anda bisa melakukan tuning itu menggunakan sistem cerdas gitu ya. Di sini kan misalnya dapat keluaran seperti seperti ini. Ya ini tuning KI, KP, KD ini kan lewat Python sebenarnya, tapi efeknya ini adalah dibaca dari microcontroller. Nah, gitu. Nanti kedepannya semoga bisa seperti ini. Jadi salah satu penerapan nanti yang advance itu Anda bisa terapkan di PID. Nanti tuning-tuningnya ini di Python, tapi efeknya ke microcontroller ini. Jadi ini kita bisa baca port dari microcontroller. Kalau dirubah efeknya apa?
Nah, perubahan KC, TOI, dan TODE ini nanti tidak harus pakai manual begini, bisa menggunakan algoritma sistem cerdas. Nah, mungkin ada mahasiswa yang menggunakan pakai N-colony, deep learning, pakai neural, pakai fuzzy, pakai bias, pakai VPM, extreme learning, dan lain-lain. Jadi banyak algoritma di sini. Nanti satu metode tuning itu bisa satu sarjana komputer dilahirkan. Jadi biasanya untuk mahasiswa cukup membuat satu metode tuning aja sudah bisa lulus sarjana komputer ya. Ya, jadi sini peluangnya seperti itu. Anda nanti bisa kembangkan sendiri lebih lanjut. Kita belajar dari yang basic dulu ya. Basicnya adalah apa? Basicnya adalah Anda bisa menghandle port tadi yang basic menggunakan LED. Mungkin minggu depan kita coba nampilkan suhunya, baru kedepannya kita belajar PID-nya. Kalau PID-nya berhasil, mungkin bisa digabungkan dengan kuliah kecerdasan buatan untuk dilakukan proses tuning ya. Saya kira seperti itu. Selanjutnya Anda bisa kembangkan sendiri. Ini cara ininya saya taruh di grupnya Mikro. Biar ada gak lupa, nanti add fund-nya di sini ya. Nah, add fund-nya di situ. Sudah saya kirim di grup. Jadi hari ini saya kira saya cukupkan dulu karena saya 10.30 ada rapat dengan dosen-dosen dari ITB dan dari LIPI ya untuk ini kepanitiaan ITIS yang sudah mau kita selesaikan ininya ya urusannya. Saya kira demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Oh, ini ada chatting apa ini? Bisa diterapkan menggunakan Tinkercad? Ya bisa. Ini saya belum pernah nyoba yang ke Tinkercad, tapi ada di slide-nya Pak Ridwan tadi. Jadi ini Anda nanti harus install, import, Tinker, dan sebagainya ya. Di mana? Jadi setelah Anda lanjutkan punya saya tadi, kan ini tadi cuman ada import serial saja, berarti Anda harus install PySerial. Nah, nanti kalau Anda mau membuat simulasi di Tinkercad, komunikasinya menggunakan tkinter ini, tkinter ya, import tkinter ini. Ini berarti Anda harus install dulu libri tkinter di Python-nya, gitu. Baru nanti Anda bisa hubungkan dia ke Tinkercad. Tapi ini saya belum coba, jadi Anda coba dulu, silakan dicoba dulu. Yang saya sudah coba tadi sampai di sini dengan penyesuaian beberapa sintak karena dia mungkin pakai Python yang lama. Seperti row input, yang baru kan tinggal input saja. Ini ya. Ya, selanjutnya silakan bereksperimen sendiri. Jadi yang pertanyaan tadi saya belum bisa menjawab, tapi kalau dari skripnya Pak Ridwan ini sudah disiapkan. Kayaknya Anda harus install library baru namanya tkinter ini. Baru bisa Anda ke Tinkercad. Saya nggak tahu itu ke situ atau ini. Mungkin ada baca lebih lanjut. Saya belum coba semua ya. Itu tugasnya mahasiswa lah ya yang lebih banyak waktunya. Waktu saya terbatas. Ini saya Anda silakan bereksperimen sendiri. Nanti kalau Anda sudah berhasil boleh di-sharing ke teman-teman di grup ya. Oke, seperti itu. Jadi apakah ada tadi Tinkercad? Kalau contoh dari Pak Ridwan, cuman saya belum coba. Silakan Anda coba untuk eksperimen sendiri. Oke, saya kira seperti itu ya. Ada lagi? Tidak ada? Selanjutnya tinggal mencoba ya. Jadi selanjutnya Anda tinggal mencoba sendiri dan jangan takut salah. Salah itu biasanya nanti akan mengantarkan Anda lebih expert, akan naik ya levelnya. Kenapa? Ya karena begitu dapat pesan error, Anda tinggal copy errornya, cari di forum, cari di Google, nanti akan dapat banyak pengalaman di sana dari orang-orang untuk memberitahu kenapa itu salah. Nah, biasanya orang yang berpengalaman akan memberi infonya, sehingga kan otomatis kemampuan Anda akan lebih meningkat. Oke, seperti itu pesan dari saya. Tetap enjoy saja, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan ada lebih baiknya Anda mencoba bereksperimen sendiri. Tidak ada yang lebih lebih baik kecuali memang mencoba sendiri ya. Jadi Anda sudah harus bereksperimen dengan melakukan sendiri, baru Anda bisa merasakan begitu
menariknya ya dan menantang bereksperimen dengan microcontroller selain nanti juga menjanjikan pada saatnya ya. Oke, saya kira demikian, saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat grup saja. Kurang lebihnya saya minta maaf dan silakan dilanjutkan untuk belajar slide-nya Pak Ridwan tadi untuk dicoba melakukan eksperimen bagaimana menghubungkan Python dan Arduino yang lebih advance ya. Yang minggu depan mudah-mudahan kita sudah bisa ngambil data suhu untuk kita tampilkan di Python ya. Saya kira demikian, selamat belajar microcontroller dan siap menjadi seorang yang expert insya Allah di masa depannya sehingga Anda bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.